Dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara tuh. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan, dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya, walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan. Para relawan KM 50 akan cari tuntas para pelaku-pelaku yang terlibat, teman-teman semuanya. Termasuk Bang Munarman ya, terkait kasus korupsi yang terjadi yang menyeret nama Dudung Abdurrahman sebagai mantan jenderal Angkatan Darat, teman-teman. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara tuh. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan, dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya, walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan di luar negeri itu baru kita umumkan siapa-siapa orang yang ketika dia di negara itu dia akan ditangkap. Jadi nanti itu kita akan sebarkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya, supaya dengan maksud supaya apa? Supaya kita semua terus menuntut KM 50 ini, bahwa KM 50 ini belum selesai dengan dibebaskannya, dilepaskannya, bukan dibebaskannya, diputus onslah namanya itu. Jadi di pengadilan itu ada putusan bersifat prispa, ada yang putusan bersifat onslah. Kalau prispa itu berarti dia tidak terbukti, tapi kalau onslah dia terbukti tapi disebutnya bukan melakukan tindak pidana, ada alasan pembenar. Nah, kemarin di pengadilan Jakarta Selatan ini disebutkan dia dilepaskan dari segala tuntutan, artinya dia terbukti melakukan penembakan, tetapi karena dia disebutnya membela diri. Cerita rekayasanya kan itu yang dibuat oleh Sambo, Ferdi Sambo itu kan cerita rekayasanya tembak menembak, padahal itu nggak ada tembak menembak sama sekali. Kita bisa buktikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa mereka itu memang dibantai, diculik, diambil, disiksa, kemudian ditembak mati 6-6-nya itu. Kenapa tidak ada tembak menembak? 6-6-nya mendapatkan tembakan di dada, di jantung, tembakan mematikan semua. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kuping, ada yang kena kelingking. Nah, itu baru tembak menembak karena nggak sengaja kan. Tapi kalau 6-6-nya ditembak di jantung dengan 2 peluru memastikan kematiannya, itu bukan tembak menembak, tapi itu sengaja ditembak. Memang sengaja ditembak dan dari jarak dekat. Kenapa dari jarak dekat? Karena masih ada sisa misiunya di tubuh korban. Jadi itu yang harus kita terus-menerus tuntut di publik ini, supaya publik ini tidak gampang dikibulin bahwa dengan 2 orang kemarin itu memang dikorbankan, itu sengaja. Memang begitulah cerita rekayasa. Itu juga yang membuktikan bahwa mulai dari institusi penegak hukum, mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan pengadilannya pun ikut terlibat menutupi kasus itu. Kan pengadilan Jakarta Selatan itu sebetulnya ikut terlibat. Terlibatnya kenapa? Seolah-olah memang betul-betul ada kejadian tembak menembak dan membebaskan orang itu kan sebetulnya bagian dari rekayasa. Itulah yang disebut dengan rencana yang sistematis dalam kategori unsur pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa itu pelanggaran HAM. Demikian. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi dalam tempo 5 tahun, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari. Jadi teman-teman, sebelum kasus KM 50 terjadi pun, ya kan, FPI yang memang sudah dibubarkan dan mereka-mereka yang benci terhadap Habib Rizik Syihab niatnya ingin menghabisi Habib Rizik Syihab di jalan tol KM 50. Jadi wacana kebencian dari pihak-pihak oknum tertentu itu sudah terjadi sebelum kejadian KM 50. Makanya targetnya adalah Habib Rizik Syihab dan terjadi kenalah kepada anggota FPI, teman-teman. Kita lihat video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di Desa Garut, tepatnya di Desa Kaler, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler. Tepatnya berada di rumahnya Bapak Agus. Bapak Agus ini dulu kerja di pabrik, Pak, ya? Di pabrik tower, Pak. Pabrik tower. Beliau mengalami kecelakaan. Kenapa, Pak, sampai desa ini? Kecelakaan ke minus ban forklift. Beliau ini mengalami kecelakaan terlindas ban forklift yang muatannya yang 8 ton. 8 ton, sehingga kaki beliau ini diamputasi.
beliau sudah pernah mendapatkan kaki palsu dari dinas sosial, Pak. Ya. Ini gratis dari dinas sosial. Cuman Bapak ini dari pertama pakai enak nggak, Pak? Ya nggak nyaman. Nah, beliau pakai ini nggak nyaman. Dari pertama beliau diberikan kaki palsu ini, beliau pakai tidak nyaman. Iya. Ya, namanya juga kaki gratis ya, pasti banyak kendalanya. Ini Bapak maksa nggak pakainya ini? Maksa. Dipaksa? Paksa soalnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, sehari-harian Bapak kerjanya apa, Pak? Nggak ada kerjaan sih, Pak. Oke. Nggak ada kerjaan. Ya, paling ya Iya. kalau itu ada yang nyuruh, kalau nggak ada yang nyuruh susah sih kalau yang kerja berat-berat. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang Bapak Agus ini untuk menjadi supir dengan keadaan begini beliau sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa, makanya kita dari Mabes LPI datang bekerja sama dengan Hilmi. Iya. Ketua FPI Garut datang untuk membantu beliau untuk membuatkan kaki palsu agar beliau bisa kembali beraktivitas untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarga beliau, karena beliau ini punya anak 3, satu sudah kawin dan satu baru keluar SMK, dan yang satu baru kelas 6, yang terakhir perempuan semua, Pak. Nggak, cowok, Pak, satu yang paling gede. Yang paling gede ada laki, yang kedua Cewek, ketiga cewek. Ada yang sudah menikah, Pak? Ada satu yang cowok. Yang cowok. Bapak anak Pak cowok yang sudah menikah, Pak ya? Iya. Belum punya cucu. Udah, Pak. Oh, udah. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Alhamdulillah, Pak ya. Semoga Iya. jadi anak yang baik. Amin. Nah, ini keadaan beliau beginilah. Keadaan beliau, kakinya ini Iya. luka semua ini. Luka, bekas luka karena memaksakan memakai kaki palsu ini. Beliau tidak merasa nyaman, bahkan kalau tidur juga beliau merasa sakit, Pak ya. Sakit sekali. Sakit sekali, Pak ya. Itu pengaruh apa? Kaki apa gimana? Pengaruh ini kaki palsu. Pengaruh kaki palsu. Dipaksa. Dipaksa. Soalnya nggak ada lagi. Kalau ada mah punya duit beli yang bagus aja. Gitu, Pak ya. Nah, nggak apa-apa, Pak. Nanti kita bantu, Pak ya. Insya Allah dari kita akan membuatkan Bapak kaki palsu, Pak ya. Iya. Kita ukur, mungkin insya Allah seminggu, Pak ya, sabar ya. Ya. Sementara ini Bapak pakai dulu ini, insya Allah seminggu jadi. Paling lama seminggu, Pak. Amin. Nah, ya itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, tugas FPI sangatlah mulia. Ada bencana, FPI turun. Ada musibah kemanusiaan, FPI turun. Ya, seperti yang kalian lihat video tadi, menolong masyarakat, FPI juga turun, bahkan memberikan kaki palsu, yang mana seharusnya yang memberikan kaki palsu adalah pemerintah setempat, teman-teman. Ini sangat luar biasa, tugas mulia Front Persaudaraan Islam yang dulunya bernama Front Persatuan Islam. Ya teman-teman semua, ini sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua sehat selalu. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung FPI. Dan kita doakan Habib Rizik Syihab semoga selalu sehat walafiat, panjang umur, dan bisa membela selalu kebenaran teman-teman, walaupun di lautan fitnah sekarang ini. Kita lihat video selanjutnya teman-teman semuanya. Mungkin ada tambahan dari Pangdam Jaya, kami persilakan. Baik, terima kasih ya Polda. Pada prinsipnya Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda, dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami solid, dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami akan tegakkan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Iya. Sekian ya rekan-rekan sekalian, untuk rilis selanjutnya akan disampaikan oleh. Kita tunggu saja mubahalah selanjutnya, siapa yang akan
terlibat yang akan mendapatkan mubahalah baik dari Habib Rizik Syihab dan juga orang tua daripada 6 laskar syuhada, teman-teman semua. Kita doakan ya, semoga semua berjalan lancar dan terungkap orang-orang yang terlibat dalam kasus KM50. Dudung, semoga Anda terlibat. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.